Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalfa Nashwa Asyafa. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Saya dari kelas 1B, NIM 240316067. Di sini saya akan menampilkan video edukasi terkait pentingnya kebersihan dan sanitasi dalam pencegahan stunting. Yuk. Ya, perkenalkan nama saya Zalfa Nashwa Asyafa. Saya mahasiswa dari Bang Mada Slawi. Di tujuan saya ke sini itu ingin mengedukasi ibu-ibu terkait pentingnya kebersihan dalam pencegahan stunting. Saya izin menjelaskan ya Ibu. Yang pertama, apa sih itu stunting? Stunting itu adalah situasi gagal berkembang dalam anak bayi di usia di bawah 5 tahun karena kekurangan gizi atau lingkungan yang kurang bersih. Yang kedua, apakah sanitasi itu penting? Pastinya karena sanitasi perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud pencegahan manusia untuk bersentuhan langsung dengan kotoran dan buang berbahaya lainnya dengan harapan usaha menjaga kesehatan manusia. Tujuannya kira-kira apa aja nih? Tujuannya itu agar masyarakat mengerti akan kebersihan sanitasi itu penting. Karena salah satu pencegahan stunting itu melalui sanitasi atau kebersihan lingkungan gitu. Yang kedua, pentingnya penggunaan air bersih. Penggunaan air bersih juga dapat kalau dengan kata-katanya. Bang, ngulang. Ini kita udah sama-sama ngantuk, udah diam. Selanjutnya ada pentingnya penggunaan air bersih. Jadi penggunaan air bersih juga termasuk dalam pencegahan stunting nih ibu-ibu. Karena masyarakat kadang suka minum air yang kurang bersih gitu. Jadi kita di sini ada pentingnya penggunaan air bersih untuk pencegahan. Selanjutnya ada kebutuhan gizi pada balita. Karena balita kan masih rentan ya Bu. Jadi balita butuh makanan yang tinggi protein, yang berserat. Itu ibu-ibu. Selanjutnya, mengapa mencuci tangan penting sebelum makan? Itu juga termasuk Bu dalam pencegahan stunting. Karena cuci tangan dengan sabun secara benar dan rutin itu bisa membunuh kuman sebelum balita makan. Balita kan biasanya kalau makan tuh langsung makan ya Bu, lupa cuci tangan, abis megang apa gitu kan. Kita nggak ada yang tahu nih Bu bakterinya. Jadi kenapa mencuci tangan itu penting? Jadi salah satunya itu Bu untuk pencegahan stunting. Selanjutnya, apakah sih penyimpanan makanan penting untuk pencegahan? Penting juga nih Bu penyimpanan bahan makanan buat adik-adik balita. Karena penyimpanan bahan makanan itu harus benar Bu. Takutnya kan kalau misal kita baru beli kayak makanan kayak ikan buat protein atau daging terus kita naruhnya sembarangan, kan itu bisa menyebabkan terkena bakteri ya Bu, karena lalat ataupun sejenisnya bakteri yang lain gitu, dan mudah basi juga Bu kalau misal ditaruh sembarangan. Terus selanjutnya ada ciri-ciri stunting. Ciri-ciri stunting itu seperti apa sih? Yang pertama, tinggi badan anak kurang berkembang dari usia-usia sebayanya. Terus wajah lebih muda dari anak usianya juga. Sama gigi juga tumbuh lambat sih Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya izin evaluasi dulu ya Bu. Izin bertanya untuk ibu-ibu, apakah ibu-ibu udah paham terkait stunting atau belum? Jadi ibu-ibu tahu nggak sih stunting itu apa? Stunting itu pertumbuhan lambat pada balita karena kekurangan gizi. Kalau ibu sendiri? Stunting itu pertumbuhan lambat pada balita karena lingkungan yang kotor, atau lingkungan yang kurang bersih ya Bu? Iya betul sekali Ibu. Selanjutnya saya mau tanya nih Bu, ciri-ciri stunting itu seperti apa sih? Tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, Giginya juga tumbuh lebih lambat gitu. Oke, jadi saya simpulkan ibu-ibu sudah paham terkait stunting ya Bu. Iya. Jadi
Saya mohon nanti diterapkan ya Bu apa yang saya ucapkan tadi. Semoga bisa membantu untuk pencegahan stunting pada anak-anak ibu yang mempunyai balita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Cukup. Saya mau tanya, Iya. makanan apa aja sih yang bisa mencegah stunting pada balita, Ibu? Untuk pencegahan stunting ya Ibu, biasanya balita itu butuh makanan yang tinggi protein Bu. Dan pastinya perlu kalsium juga untuk pertumbuhan anak. Jadi anak-anak itu sebisa mungkin dijaga makanannya kayak yang tinggi protein, kayak daging yang ada seratnya atau ikan, dan sayur-sayurnya juga Bu. Dan sebisa mungkin dikasih susu Bu, karena anak-anak juga pasti di umur 1 tahun ke atas kan masih perkembangan gitu ya Bu. Jadi saya sarankan untuk makanan yang tinggi protein dan dikasih susu gitu. Oh ya, saya sudah paham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu, kalau lebihnya mohon maaf. Iya. Saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.